Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Eh, Kembali lagi di channel saya di Ardianto 02 TV. Kali ini saya akan membahas berbagi ilmu tentang apa sih pengertian dari kreditur, serta peran, jenis dan segala contohnya ya. Saya akan jelaskan di sini. Sebelum kita lanjut, kita harus ketahui apa itu pengertian dari kreditur ya. Nah, seperti kita lihat di sini, seperti kita ketahui bahwa kreditur adalah suatu perusahaan ya, atau pihak yang bisa disebut bank ya, untuk memberikan pinjaman kepada debitur atau seseorang, perorangan, biasa disebut dengan debitur. Nah, kita yang lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang disebut sebagai debitur. Kreditur dapat memberikan individu, perusahaan atau lembaga keuangan yang memberikan kredit atau pinjaman dalam bentuk uang atau aset lainnya kepada debitur. Nah, yang diharapkan akan dikembalikan dengan bunga atau imbalan lainnya. Nah, dapat dipahami di sini yang dimana pihak kreditur ini mendapatkan suatu imbalan atau keuntungan ya dari pihak debitur. Setelah ia memberikan beberapa pinjaman kepada debitur, maka pihak kreditur ini mendapatkan hasil, yaitu imbalan dengan keuntungan ya. Nah, itu sudah dapat kita pahami. Nah, pengertian dari kreditur ini di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan. Nah, bisa kita lihat di sini. Pengertian kreditur adalah orang dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Nah, di dalam undang-undang ini secara sah ya, bahwa kreditur ini telah diatur di dalam undang-undang di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan. Apabila pihak kreditur ini merasa dirugikan, maka ia secara resmi bisa mengajukan gugatannya di pengadilan. Itu ya, apabila suatu perusahaan mendapatkan suatu kepahilitan atau kerugian, nah itu bisa kreditur mengajukan di pengadilan. Itu lebih jelasnya ya. Nah, selain itu, apapun jenis transaksinya, apabila salah satu pihak memiliki hak menerima pembayaran dari orang atau badan usaha lainnya, maka pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai kreditur. Nah, selain itu juga kita harus pahami apa perbedaan dari kreditur dan debitur ini. Nah, seperti yang saya jelaskan pada channel sebelumnya ya, bahwa kreditur ini adalah pihak atau orang yang memberikan pinjaman kepada seseorang. Nah, sedangkan debitur adalah orang yang meminjam kepada suatu pihak atau perusahaan ya, biasa di bank atau pembiayaan gitu. Lebih jelasnya gitu. Nah, lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Beda kreditur dan debitur terletak pada perannya dalam transaksi dan regulasi pelindungannya. Kreditur adalah pihak yang berperan memberikan bantuan pembiayaan, sedangkan debitur adalah penerimanya. Nah, sudah jelas. Nah, bisa dilihat di sini. Sementara dari segi regulasi pelindung, kreditur punya hak khusus untuk melakukan beberapa tindakan saat kreditnya macet, misalnya penyitaan aset atau penuntutan di depan hukum. Nah, kita sejelaskan sedikit ya, bahwa apabila kreditnya macet, maka barangnya disita ya, misalnya motor ya, kredit apabila tidak sanggup membayarnya, maka motornya diambil atau ditarik ya oleh suatu perusahaan. Nah, sedangkan apabila dalam bentuk uang atau finansial, maka ia akan disita aset-asetnya seperti rumah ya, seperti itu. Nah, serta pihak perusahaan ini mengajukan di pengadilan ya,
dalam bukti kuatnya. Nah, sedangkan meski demikian, lembaga kredit juga mendapat pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK supaya tidak sewenang-wenang dalam menagih haknya. Ini juga pihak kreditur juga diawasi oleh OJK ya, agar mengikuti setiap prosedur agar tidak sewenang-wenang ya dalam mengambil suatu tindakan. Jadi sudah jelas ya. Nah, kita lanjut lagi, yaitu peran kreditur dalam transaksi perbankan. Nah, faktanya peran kreditur bukanlah terbatas sebagai debitur saja, melainkan juga masyarakat luas dan negara. Selengkapnya tentang peran kreditur adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan dana sesuai permintaan debitur. Nah, peran pertama, kita langsung saja. Peran pertama kreditur adalah menyediakan dana sesuai pengajuan debitur. Berapapun nominal pengajuan debitur, kreditur bertugas memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, sebelum menyetujui sebuah pengajuan, kreditur akan terlebih dahulu mengecek riwayat kredit debitur melalui by checking dan standar 5 CS of credit yang meliputi. Sebelum kita lanjut, saya jelaskan sedikit ya, bahwa tidak semua orang bisa diproses atau diberikan surat pinjaman, karena dia harus atau biasa disebut back checking ya. Biasa itu ada sebut call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Nah, sedang itu yang biasa yang sulit diproses yaitu call 5 ya. Itu yang susah diproses, yang saya alami biasa terjadi ya di masyarakat. Nah, yang pertama ini biasa karakter, bisa dilihat dari karakternya juga. Yang kedua, kemampuannya membayar, bisa dilihat juga di situ. Yang ketiga, kapital, jumlah kekayaan. Nah, yang keempat, kolateral atau anggunan. Nah, yang kelima, kondisi ekonomi saat itu. Nah, ya sudah jelas ya, bahwa pihak kreditur juga melihat dari kondisi seseorang atau perorangan ya, atau badan usaha, sesuai dalam yang diliputi kelima tersebut. Nah, kita lanjut saja ya yang berikutnya. Yang kedua, meningkatkan jumlah pendanaan produktif. Nah, salah satu peran paling krusial dari seorang kreditur adalah menyediakan piutang produktif bagi para pelaku usaha dan terus meningkatkan sesuai kebutuhan ekonomi saat itu. Peningkatan utang produktif dari kreditur akan membantu lebih banyak usaha berkembang sehingga lapangan kerja pun ikut bertambah banyak. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa dari di sini meningkatkan jumlah pendanaan produktif adalah dengan pihak kreditur ini memberikannya kepada debitur agar usahanya lebih berkembang ya, dan usahanya lancar dan dapat berkembang ya, dan membantu semua orang dalam urusan perekonomian. Nah, gitu, membantu perekonomian mereka agar lebih baik lagi, seperti itu ya. Jadi jelas. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Yang ketiga, menyediakan jalur kredit cadangan. Kreditur adalah jalur kredit cadangan paling ampuh, terutama bagi badan usaha yang likuiditasnya bermasalah. Dengan adanya kreditur, badan usaha bisa lebih tenang saat arus kasnya kurang lancar, karena adanya kreditur sebagai jalur kredit cadangan. Saya jelaskan sedikit di sini bahwa menyediakan jalur kredit cadangan ya. Ketika usahanya ada pendanaannya ada sebagian ya, ketika ia merasa sedikit terganjal atau bermasalah dalam urusan usahanya, maka ia bisa mengajukan pinjaman. Nah, itu bisa jadi kreditur bisa membantu debitur. Jadi sudah jelas ya. Nah, terus yang keempat, memperlancar perputaran ekonomi sebuah negara. Nah, lanjut saja langsung. Tak dapat dipungkiri, kreditur adalah salah satu mitra bank sentral dalam memperlancar perputaran uang dalam masyarakat. Dalam sisi konsumsi, kreditur berperan membantu penopang kehidupan masyarakat, sedangkan dari sisi produktif, keberadaan kreditur membantu meningkatkan taraf kesejahteraan melalui penyediaan dana bantuan sosial dan modal kerja. Nah, jadi jelas ya bahwa dengan adanya bantuan dari kreditur ini, maka perputaran perekonomian suatu negara jadi lancar. Jadi
perputaran uang itu diperlancar ya, agar ketika kita kondisi saat menurun, ada suatu kreditur, kita dapat meningkatkannya lebih baik lagi seperti itu. Nah, kita lanjut di sini jenis-jenis ya, jenis-jenis kreditur. Ini yang pertama, kreditur preferen. Kreditur preferen adalah jenis kreditur yang diprioritaskan di atas kreditur separatis dan preferen karena diberi privilege atau hak istimewa oleh hukum. Contohnya kreditur preferen misalnya lembaga pajak yang pemberiannya ditetapkan memiliki batas tempo di depan hukum dan otomatis menimbulkan sanksi saat tidak segera dibayar. Kita dapat pahami tadi penjelasan tadi bahwa kreditur preferen ini memberikan bukti ya, ketika yang melewati batas jatuh tempo, maka sanksi yang mendapatkan sanksi di depan mata hukum. Sudah jelas ya. Nah, lanjut saja langsung. Kreditur separatis. Jenis kreditur berikutnya adalah kreditur separatis, yaitu kredit dengan hak atas anggunan sesuai pinjaman debitur, misalnya penghadiah hipotek dan jaminan fidusia. Didahulukan nomor 2 di mata hukum karena umumnya nominal hak piutangnya lebih besar. Dijelaskan sedikit, jenis kredit ini memprioritaskan hak atas anggunannya dibandingkan di mata hukum. Jadi dia hukum di nomor 2 kan, yang pertama ya diutamakan mereka adalah anggunan sesuai penjaminan debitur ya, gitu. Misalnya mereka harus mengembalikan keuntungan pihak kreditur ya, mereka mengutamakan itu. Nah, sedangkan mereka mengandalkan hak gadainya. Ketika mereka tidak bisa, kreditur tidak sanggup membayar, ketika debitur tidak sanggup membayar, maka penyitaan itu mereka utamakan. Nah, itu jelas ya. Dalam hal jaminan juga fidusia. Kita lanjut saja langsung. Kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk sebagai separatis maupun konkuren, sehingga prioritasnya nomor 3 setelah 2 jenis kreditur sebelumnya. Dalam transaksi bisnis, kreditur konkuren adalah jenis kreditur paling umum. Beberapa contoh kreditur preferen adalah memberi piutang dagang, bank memberi peminjaman, dan sebagainya. Jadi sudah jelas ya penjelasan dari nomor 3 ini, kreditur konkuren. Nah, langsung saja kita lanjut selanjutnya ya. Contoh kreditur di dunia perbankan. Nah, di sini saya jelaskan adalah contoh kreditur yang paling umum adalah yang pertama, bank, pihak bank ya, paling utama di sini. Contoh kredit pertama dan paling umum adalah bank. Hingga hari ini bank masih menjadi salah satu kreditur penyedia pembiayaan terbesar di Indonesia. Saat memberikan bantuan pinjaman, bank dapat mensyaratkan pinjaman beranggunan atau non-anggunan pada debitur. Nah, pihak pembiayaan paling besar di sini di Indonesia adalah bank ya. Jumlah pinjaman terbesar di Indonesia. Mereka juga memberikan pinjaman secara beranggunan dan secara non beranggunan ya. Itu mereka, kelebihan mereka. Oleh karena itu pihak bank lebih mendominasi dibandingkan pembiayaan-pembiayaan lain. Nah, terus kita lanjut yang kedua, lembaga kredit non bank. Nah, contoh kedua kreditur adalah lembaga kredit non bank seperti koperasi, leasing, asuransi, dan sebagainya. Meski skema transaksinya berbeda-beda, lembaga kredit non bank juga dapat memberikan syarat beranggunan dan atau non beranggunan kepada debiturnya sesuai perjanjian transaksi awal. Nah, saya jelaskan di sini bahwa kredit non bank ini biasa disebut koperasi, pembiayaan, atau dan juga asuransi ya. Mereka juga mengutamakan secara pinjaman secara beranggunan dan non beranggunan seperti pihak bank juga ya. Mereka juga memiliki kelebihan seperti itu. Nah, kita lanjut saja yang berikutnya. Yang ketiga, fintech kredit online atau pay later. Saat ini banyak finansial teknologi fintech menyediakan layanan kredit online atau pay later. Meski tidak seformal bank dan lembaga kredit non bank, fintech kredit online juga memiliki hak layaknya seorang kreditur
serta diawasi langsung oleh OJK. Nah, saya jelaskan sedikit. Fintech kredit online ini biasa terjadi dalam masyarakat ya. Mereka menggunakan syarat mereka adalah KTP, nomor HP, dan syarat-syarat yang dengan mudah ya, misal tidak secara face to face, mereka secara online mereka di sini. Tapi mereka juga diawasi oleh OJK ya, karena apabila tidak diawasi oleh OJK maka itu disebut ilegal ya, dan tidak legal. Itu biasa disebut ilegal ya, atau berbahaya bagi masyarakat umum. Langsung lanjut saja yang berikutnya ya. Yang keempat, Ventura Capitalis. Ventura Capitalis adalah contoh kreditur yang memberikan bantuan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan baru berdiri atau masih dalam tahap konsep. Nominal pembiayaan dari Ventura Capitalis umumnya besar dan hanya diberikan ke konsep-konsep bisnis potensial di masa depan. Lanjut lagi, Ventura Capitalis tergolong sebagai kreditur karena perusahaan yang dinilai wajib memberikan saham dan pengembalian dana setelah perusahaan bisa menghasilkan profit. Nah, ini berbeda dengan kredit-kredit lainnya ya, bahwa Ventura Capitalis ini mereka berawal dari nol ya. Mereka memberikan bantuannya, uangnya, finansialnya kepada pihak perusahaan. Mereka membangun ketika perusahaannya mendapatkan profit yang besar ya, maka pihak ini, bank kredit ini harus mendapatkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya yang memberikan pinjaman mereka dari awal, seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya. Nah, lanjut saja langsung. Yang kelima adalah investor. Contoh terakhir di kreditur adalah investor, yaitu orang-orang yang menginvestasikan dana pada perusahaan dengan tujuan dividen, bunga, atau valuasi saham. Pihak penerimanya dana dari investasi wajib memberikan dividen, bunga, pembagian saham sesuai kesepakatan sebelum pencairan dana. Nah, kredit ini mereka memberikan mengutamakan investasi ya, investasi pada pihak perusahaan. Mereka bekerja sama hampir mirip dengan Ventura Capitalis ya, tapi ini lebih sahamnya mereka hampir serupa ya. Mereka bersama-sama membangun kerjasama, meraih keuntungan bersama, seperti itu, sesuai kesepakatan mereka dari awal ya, sebelum mereka mencairkan dana mereka ke pihak perusahaan yang mereka jalankan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, penjelasan saya tadi mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan mungkin ada yang mungkin teman-teman menyukai konten saya ini, bisa bagikan ya. Nah, mungkin itu cukup sekian dari saya yang bertema pengertian dari kreditur serta peran dan jenis dan contohnya ya. Jadi sudah jelas di situ. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.